Masih jelas teringat kasus pemaksaan penggunaan jilbab yang dialami salah satu siswi SMA Negeri 1 Gemolong, Sragen, Solo Raya pada tahun 2020, menggemparkan warga Solo dan sekitarnya. Belum lagi kasus perusakan makam umat Kristiani yang dilakukan sejumlah anak di bawah umur pada tahun 2021, menambah panjang daftar kasus intoleransi yang dilakukan anak muda. Tren intoleransi senyatanya sudah merambah pada anak muda dan instansi pendidikan. Hal ini sesuai dengan temuan The Wahid Institute dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian atau LAKIP di Solo pada tahun 2015. Dari 306 siswa yang diteliti, sebanyak 27% menyatakan tidak setuju mengucapkan hari raya kepada umat agama lain. 28% ragu-ragu dan sisanya setuju. Saat ditanya soal membalas tindakan perusakan rumah ibadah agama lain, sebanyak 15% setuju dan 27% ragu-ragu. Pakar Psikologi Sosial Universitas 11 Maret UNS Solo, Abdul Hakim mengatakan bahwa kasus intoleransi di kalangan anak muda adalah alarm tanda bahaya pendidikan. Maka penting adanya evaluasi pola pengasuhan orang tua dan sekolah secara mendasar. Meningkatnya tren intoleransi di Solo Raya ini sudah mempengaruhi anak muda. Salah satunya dapat dipicu oleh ujaran kebencian yang tersebar di berbagai platform medsos, sehingga memantik reaksi umat beragama yang intoleran. Tia Brizantiana, seorang pendamping anak muda sekaligus partner sekolah dalam penerapan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tidak tinggal diam. Bekerja dengan panggilan jiwa di sebuah lembaga non-profit bernama Solo Bersimfoni, Tia berusaha untuk berkontribusi dalam memberantas 3 dosa besar pendidikan, yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Kecintaannya terhadap anak-anak memperkuat Tia menjalankan passionnya dalam mendampingi anak muda, khususnya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi anak muda. Itikat mulia Tia ini semakin diperkuat kala ia mendapati seorang remaja berkata padanya bahwa perempuan korban perkosaan yang hamil berarti menikmati perlakuan buruk yang menimpanya. Tia cukup kaget mendengar pandangan remaja tersebut. Pemahaman yang merugikan dan menyalahkan korban telah bersarang di pikiran anak muda. Bukan tidak mungkin pemahaman ini juga dimiliki anak muda lainnya. Oleh karenanya, keberadaan pendamping seperti Tia dibutuhkan dalam menjawab kerentanan misinterpretasi remaja akibat pengetahuan dan pengalaman yang minim. Menjawab kerentanan itu, Solo Bersimfoni tempat Tia mengabdikan diri, mengembangkan model pembelajaran bagi anak muda yang menekankan pada nilai-nilai luhur budaya Jawa bernama Hasta Laku untuk menanamkan nilai toleransi dan cinta damai. Berasal dari bahasa Jawa, hasta berarti 8 dan laku berarti perilaku. Hasta Laku berupa 8 nilai luhur budaya Jawa yang terdiri dari gotong royong, gerapiak semanak atau ramah tamah, guyup rukun, lembah manah atau rendah hati, ewu pakewu atau saling menghormati, pengerten atau saling menghargai, andap asor atau berbudi luhur, tepas selira atau tenggang rasa. Nilai Hasta Laku diinstal ke dalam model sekolah Adi Pangastuti, sebuah model program pembelajaran 6 bulan yang dilakukan melalui pendekatan narasi dan digitalisasi yang selaras dengan teknologi 4.0, dengan pendekatan kerjasama melalui penandatanganan MOU. Sejak 2019, model ini telah diterapkan di 7 SMA di Solo Raya. Nilai Hasta Laku dikembangkan pula melalui kegiatan Solo Bersimfoni Goes to School yang menyasar siswa lebih luas di SMA dan SMK se-Solo Raya. Pemuda, dalam hal ini para siswa dan siswi sebagai target penerima manfaat dianggap memiliki kerentanan terhadap perkembangan arus teknologi informasi yang dapat mengaburkan identitas dan nilai, termasuk juga rentan terhadap paparan narasi intoleran, ekstrim hingga radikal. Maka sekolah sebagai institusi tempat belajar diharapkan mampu menjadi tempat subur untuk menanamkan nilai dan perilaku yang tercermin dalam Hasta Laku, sebagai identitas yang harus dimiliki para siswa di Solo Raya. Sebagai perpanjangan tangan, dibentuklah Sahabat Simfoni yang terdiri dari pemuda-pemudi Solo Raya, yang dilatih dan diperkuat kapasitasnya untuk menyebarkan nilai-nilai Hasta Laku kepada generasi Z dan teman sebaya melalui beragam kegiatan. Karena antusiasme yang tinggi, platform tersebut berkembang menjadi ASB atau Agen Solo Bersimfoni yang menjadi wadah relawan untuk penyebaran nilai Hasta Laku
dan platform saling belajar sebaya. Di tengah krisis identitas, Hastalaku menawarkan harapan atau revitalisasi budaya Jawa yang menekankan pada sopan santun dan gotong royong. Hadirnya Hastalaku tidak akan bermakna apapun kalau tidak ada proses pendampingan tanpa lelah untuk memastikan nilai-nilai ini terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tia tidak saja melakukan upaya penyadaran publik kepada sejumlah anak-anak muda melalui Sahabat Simfoni, tetapi menjadikan dirinya teman dan tempat curhat, menemani proses pencarian jati diri anak muda. Selama proses pendampingan, Tia banyak melakukan tindakan persuasif terhadap remaja, agar nilai dan gagasannya terhadap perdamaian dan gender bisa diamini oleh para remaja yang dia dampingi. Satu hal yang diyakini Tia saat bersama dengan remaja adalah menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik membuatnya banyak belajar tentang pemikiran-pemikiran dan tingkah laku remaja yang dia dampingi. Diakui olehnya, tidak mudah mendampingi remaja. Dirinya berusaha maksimal untuk mendampingi remaja, apalagi dirinya memiliki anak yang sudah masuk dalam usia remaja. Tia yakin, remaja membutuhkan teman untuk mendengarkan opini dan pola pikir remaja. Mendengarkan setiap perasaan yang dirasakan oleh remaja menjadi kunci pendampingannya saat ini. Selain menjadi teman yang baik, Sahabat Simfoni diberikan ruang berkarya di media. Sahabat Simfoni seringkali dilibatkan dalam sejumlah podcast yang diproduksi oleh Solo Bersimfoni. Selama pemanfaatan ruang digital, Sahabat Simfoni juga dilatih untuk bisa tampil di depan publik, mulai dari sosialisasi Hastalaku di sekolah, menjadi narasumber di podcast, MC, dan lainnya. Banyak remaja yang antusias ketika membuat produk digital yang melibatkan mereka. Memanfaatkan ruang digital baginya membangun pengembangan diri bagi remaja. Banyak Sahabat Simfoni yang mulai berani di depan publik untuk mengembangkan pemikirannya. Tia turut bangga dengan perubahan yang dialami oleh Sahabat Simfoni. Sayangnya, tidak semua sekolah di kota Solo menerima niat baik yang dibawa Tia dan Solo Bersimfoni dalam menerapkan nilai-nilai Hastalaku. Surat perizinan atau urusan administrasi dipersulit. Dan rendahnya kesadaran pentingnya kolaborasi antar lembaga membuat jalan Tia menumbuhkan nilai-nilai perdamaian pada remaja seringkali terhadang. Tantangan lainnya yang dihadapi Tia ialah akses internet yang sangat terbuka, kerap kali menjebak remaja untuk meyakini pemahaman intoleran atau meragu untuk menerapkan nilai Hastalaku. Tak ayal jika ada satu Sahabat Simfoni yang masih enggan untuk berkunjung ke rumah ibadah dan mengucapkan selamat hari raya kepada kelompok agama yang berbeda. Tia tidak marah, tidak juga melebeli tindakan itu salah. Justru tekad Tia semakin bulat untuk terus berusaha menggemakan nilai-nilai Hastalaku di seluruh lembaga pendidikan di Solo, agar sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman. Tia yakin, masa depan bangsa yang damai dan toleran ada partisipasi bermakna anak muda di dalamnya.